Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Gumilang Jalan-Jalan. Baka banyu di sana, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak jalan-jalan sahabat Gumilang semuanya dimanapun Anda berada ke daerah kawasan Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Ini tepatnya berada di dekat jalur tol Padang Pekanbaru, flyover di dekat Jalan Nasional yang menghubungkan antara Kota Padang dan Bukit Tinggi. Di bawah ini yang dilewati ini adalah Jalan Nasional Padang menuju Bukit Tinggi, dan di atasnya ini ada flyover yang masih juga belum tersambung. Ini adalah flyover tol Padang Pekanbaru seksi 1 Padang Sicincin. Jadi saya buatkan video kali ini karena banyak sekali permintaan dari sahabat Gumilang tentang perkembangan pembangunan jalan tol Padang Pekanbaru, dan sebenarnya saya juga malas ya untuk membahas tol Padang Pekanbaru ini karena ya perkembangannya sangat lambat sekali, mungkin 1 km 1 tahun, 1 km 1 tahun. Nah, tapi kali ini saya ingin membahas karena ada yang terbaru ya sahabat Gumilang, jadi makanya saya ingin membahasnya karena juga banyak permintaan dari sahabat Gumilang yang terutama dari perantau asal Sumatera Barat yang ingin mengetahui tentang perkembangan pembangunan jalan tol Padang Pekanbaru ini. Nah, apa yang terbaru dari jalan tol Padang Pekanbaru ini? Jadi hari ini saya baca dari media online Sumber Project itu PT Hutama Karya Persero mendapatkan suntikan dana APBN melalui penyertaan modal negara atau PMN sebesar 28,34 triliun pada tahun 2023. Wow, nilai yang sangat fantastis ya, 28 triliun lebih untuk bangun tol. Nah, PMN ini bakal digunakan untuk memperpanjang jaringan jalan tol Trans Sumatera Sumbar, juga ikut mendapat kucuran dana tersebut. Nah, jadi 28 triliun ini bukan hanya untuk di Sumatera Barat saja. Nanti kita akan lihat seperti apa pembagiannya 28 triliun ini. Direktur Utama Hutama Karya Budi Harto berharap di tahun 2023 tahap pertama pembangunan tol di Sumatera selesai. Nah, Budi merinci tol yang mendapat alokasi PMN 2023 pada Hutama Karya yakni seksi Binjai Langsa itu 1,09 triliun, Indralaya dan Muara Enim itu 1,02 triliun. Kemudian kisaran Indrapura itu 1,1 triliun. Kuala Tanjung ke Perapat itu 3 triliun. Kemudian Penanjung ke Bengkulu 266 miliar. Kemudian Sigli ke Banda Aceh itu 952 miliar. Sementara itu untuk seksi 1 Sicincin Padang atau Padang Sicincin mendapat kucuran dana sebesar 5,3 triliun. Wow, ini menurut saya yang paling besar ya, yang lain 2 triliun, 1 triliun. Nah, yang di tol seksi 1 Sicincin Padang ini mendapat 5,3 triliun. Ini nilai yang sangat fantastis. Dan seksi Pangkalan Pekanbaru mendapat 797 miliar. Nah, Direktur Operasi 3 Hutama Karya Kuncoro mengatakan kehadiran jalan tol Pekanbaru Padang atau yang disebut sebaliknya jalan tol Padang Pekanbaru secara keseluruhan nantinya akan membawa manfaat positif bagi perekonomian dan pariwisata kedua wilayah Riau dan Sumbar. Jalan tol ini nantinya akan memangkas waktu tempuh perjalanan dari Kota Padang menuju ke Pekanbaru yang sebelumnya 9 jam melalui jalan arteri menjadi kurang lebih 3 jam saja ya dari jalan tol dengan kecepatan rata-rata 80 km per jam. Dan mudah-mudahan semoga benar-benar terwujud ya, dan saya juga optimis dan yakin bahwa tol Padang Pekanbaru Padang Sicincin ini pasti akan selesai untuk yang di Padang Sicincin ya. Kalau untuk seksi 2 Sicincin Bukit Tinggi, kemudian Bukit Tinggi ke Payakumbuh ke Pangkalan, ya itu menurut saya akan lebih berat lagi karena
Ya tahu sendiri medannya juga berat dan sekarang pun masih ada penolakan. Tapi kita doakan agar tol Padang Pekanbaru ini benar-benar terwujud agar perekonomian lebih maju dan yang jelas pariwisata di Sumatera Barat ini semakin maju dan berkembang karena orang Pekanbaru itu banyak sekali yang liburan ke Sumatera Barat dan orang Sumatera Barat juga banyak sekali yang ingin berkunjung ke kota Pekanbaru. Saling menguntungkan keduanya ya. Nah, jadi jika pembangunan setiap seksi proyek strategis nasional itu tuntas hingga ke Pekanbaru, maka dua provinsi yakni Sumbar dan Riau akan sama-sama diuntungkan. Untuk itu, Pemprov Sumbar bersama pihak terkait berjibaku menuntaskan seksi 1. Ingat, seksi 1 dulu. Jadi seksi 1 ini memang luar biasa, mungkin hampir 5 tahun kalau nggak salah ya. Ini dan ya sekarang ini masih ada pembangunan, sama-sama kita lihat di bawah ini. Ini adalah persawahan warga yang di daerah sekitar Kabupaten Padang Pariaman dan kita bisa melihat ini ada pemukiman yang cukup padat di dekat persawahan. Sungguh indah ya, Sumatera Barat ini sangat luar biasa. Makanya banyak orang yang ingin berkunjung ke Sumatera Barat dan apalagi kalau jalan tol Padang Pekanbaru nantinya sudah terwujud, akan lebih ramai lagi orang berkunjung ke Sumatera Barat. Tentunya yang dari Pekanbaru, dari Jambi, Bengkulu, yang dekat-dekat provinsi tetangga ya. Dan yang sangat menarik lagi, saya baca berita dari berita online yang judulnya itu sangat agak sedikit sedih ya, saya yang tinggal di Sumatera Barat. Infrastruktur Riau kini punya jalan tol sepanjang 200 km. Mungkin sahabat Gumilang bisa dengar, itu provinsi tetangga Sumatera Barat mempunyai tol sepanjang 200 km. Bicara soal infrastruktur jalan tol, provinsi Sumatera Barat semakin tertinggal. Sumbar 36 km saja belum beres. Itu yang di seksi 1 Padang Sicincin saja belum beres. 36 km dan yang sudah beres sekitar ya 5 km lah. Itu update terakhir kemarin di tahun berapa ya? Itu di 5 km yang benar-benar sudah terwujud. 5 km ya bisa dibayangkan, masih kelihatan ya antara ujung sini dan ujung sana kalau 5 km. Aduh, sungguh sangat miris dan mudah-mudahan tol benar-benar punya ada di Sumatera Barat, bukan untuk sekedar gaya-gayaan ya. Jalan tol itu memang sangat dibutuhkan untuk kemajuan perkembangan zaman dan teknologi. Nah, sungguh miris kalau masih ada penolakan ya. Mungkin kalau yang punya lahan itu sudah beda lagi ya, mungkin penolakan karena belum ada ganti rugi ya, kita hormati lah karena dia menolak karena mungkin ya ganti rugi belum selesai atau masih ada urusan ya. Mudah-mudahan cepat selesai dengan berkeadilan. Nah, dan kita lanjut, ini teman-teman bisa perhatikan di bawah ini, di ujung sana itu sudah ada timbunan-timbunan tanah yang nantinya akan dibangun tol Padang Pekanbaru. Nah, ini nanti jika sudah selesai seksi 1 Padang Sicincin ini hanya sampai di Sicincin. Bayangkan dari Padang ke Sicincin, kalaupun nggak ada tol ya menurut saya nggak begitu masalah ya, karena cuma sampai ke Sicincin. Karena Sicincin itu sangat dekat juga dengan kota Padang. Nah, ini dia timbunan-timbunan tanahnya juga sudah ada di bawah ini. Nah, ini adalah jalan tol yang sedang dibangun dan saat ini di tahun 2022 bulan 10 ya ini ya. Ini masih ada pengerjaan sampai saat ini dan ini kalau ditargetkan mungkin sudah ada nggak ada target lagi ya, karena setiap target meleset. Dan satu lagi yang bangunan mangkrak yang ada di dekat sini adalah asrama haji. Nah, asrama haji Sumatera Barat itu sekarang kabarnya ya seperti itulah, mangkrak dan belum ada kelanjutannya. Nanti kita akan sorot juga sedikit ke arah asrama haji ya. Dan yang tidak kalah pentingnya juga ada satu lagi proyek mangkrak, yaitunya Stadion Utama Sumbar yang cukup memprihatinkan dah.
Dan saya dapat kabar berita bahwa jika Andre Rosiade menjadi gubernur, maka janjinya akan menuntaskan atau menyelesaikan Stadion Utama Sumatera Barat. Dan kita doakan semoga proyek-proyek strategis yang ada di Sumatera Barat ini semuanya selesai. Sampai jumpa di lain kesempatan dan di next video.